Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi di channel Aldi Review Pusaka. Kali ini saya akan mereview dua buah pusaka. Yang pertama bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Dan yang kedua ada keris dengan warangka seadanya seperti ini. Kita review yang kecil dulu. Oke. Pusaka ini simpanan dari orang desa. Dengan warangka mungkin ini dibuat sendiri. Masih alami sekali dari desa. Jadi orang desa kalau panjenengan semuanya yang suka koleksi pusaka, kalau mau melihat orang desa menyimpan pusaka, memuliakan pusaka, ya seperti ini. Termasuk ini sudah diwarangkai dengan bagus menurut orang desa. Terlihat sederhana, apa adanya, dan handmade atau buatan tangan. Kita buka isinya. Nah, isinya seperti ini. Berbentuk seperti apa ini? Seperti kalau orang sekarang seperti pisau ya. Nah, kalau orang dulu seperti ini masuk yang namanya pisau wali. Ada yang mengatakan pisau wali, ada juga yang mengatakan wedung kabudan. Macam-macam sebenarnya, tapi yang paling umum adalah kedua sebut tadi, yang saya sebut tadi. Pisau wali atau wedung kabudan. Terlihat sekali ya, korosinya sudah seperti ini, tapi masih utuh. Dan ini tidak bisa dilepas dari dari handle-nya. Ya, kemungkinan di dalamnya ini dijabung atau diberi perekat zaman dulu. Dan kemungkinan juga terdapat rambut atau apa ya di dalamnya. Nah, ini saya temukan dari desa, jadi masih apa adanya. Kemungkinan ini beberapa orang mengatakan kalau besi seperti ini atau pusaka seperti ini sudah bisa untuk tindih. Nah, terlepas dari perdebatan, memang ini adalah peninggalan yang memang sudah lama. Ada yang mengatakan seperti ini kabudan. Nah, kalau korosinya ya, kita zoom seperti ini korosinya. Nah, ini kemungkinan merah-merah ini terkena air atau malah terkena minyak misik. Kadang kan orang desa kalau merawat seperti ini dikasih minyak misik. Oke, untuk pamor. Pamor biasanya kalau kabudan itu kalau tidak keleng sekalian, ya nyanak atau malah seperti untuk banyu. Tapi menurut saya ya lebih baik seperti ini saja karena kondisinya yang tidak utuh atau sudah termakan usia, sehingga seperti ini cukup disimpan seperti ini untuk tindih atau untuk dibawa kemana-mana juga bisa ya ini ya. Dibawa kemana-mana juga bisa, untuk piandel lah seperti itu. Oke, pusaka pertama sudah, kita masuk pusaka kedua. Nah, pusaka kedua ada gayaman. Gayaman juga dari desa. Menurut orang desa seperti ini sudah sangat bagus. Dan mendaknya memakai semacam apa ini? Mungkin memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di tempatnya sebagai cincin ya. Nah, kalau handle ini memang saya kasih dari handle yang lain karena sudah tidak ada handle-nya. Oke, kita lihat dulu hubungan gonjonya. Nah, ini kayaknya keris sepuh ya ini ya. Kita lihat ya, kita tebak. Apakah keris sepuh atau keris baru atau prosesan ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia.
Yang jelas ini adalah keris otentik tua, original sepuh. Kondisinya seperti ini. Kalau dilihat materialnya ini kemungkinan pamornya putih. Nah ini ya, ini kemungkinan pamornya putih seperti ini. Kemudian di sini juga. Nah ini juga, ini sampai atas sampai sini. Nah ini pamor ini. Kemudian sebaliknya seperti ini. Ini pamor, ini pamor, ini pamor. Nah sampai sini. Kita review dari dapurnya dulu. Dapurnya ini masuk dapur apa ya ini, sempaner atau sempaner ya, sempaner. Oke. Lurus, memakai lambe gajah, sekar kacang, kemudian tingil atau kembang kacang, lambe gajah, jalen ya, satu semua. Kemudian di belakangnya sepertinya ini dulu ada grenengnya, tetapi sudah aus, termakan usia ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini adalah dapur sempaner. Sempaner itu sempono bener, ada yang mengatakan seperti itu. Kalau sempono luk 9, kalau sempaner lurus. Nah, kemudian masalah pamor. Kalau seperti ini kemungkinan nanti jadinya adalah pamor mungkin bos buta, atau mungkin nanti jadi ngulit semongko hanggajih. Jadi kemungkinan pamornya putih. Nah, kemudian untuk tangguh. Nah, seperti ini juga sepertinya sudah tangguh sangat tua ya. Mungkin seera dengan Pajajaran atau mungkin bahkan lebih tua. Jadi tangguh hanya perkiraan, dan yang jelas saya jamin ini adalah original sepuh. Kita buka pesinya mungkin. Oke. Jadi kalau untuk yang mau belajar awal-awal membeli keris, menurut saya seperti ini bagus untuk awal. Karena apa? Karena jelas keris seperti ini adalah ori sepuh dan rinciannya mudah untuk dipelajari. Jadi tidak terblondrok atau kemungkinan untuk salah membeli itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, kita ukur dulu baru nanti lihat besinya. Panjangnya tuh termasuk panjang ya, 33,5 cm. Panjangnya adalah 33,5 cm. Nah, untuk besinya juga panjang. Besinya juga panjang seperti ini. Seperti ini ya. Besinya panjang. Untuk yang tadi ukurannya saya lupa. Kita ukur 15 cm. Ya, 15 cm untuk wedungnya. 15 cm. Oke, keris ini dimaharkan dan juga wedungnya. Boleh borongan dan juga boleh diambil satu persatu. Silahkan, selera Anda. Dan jangan lupa selalu dukung channel saya agar semakin berkembang, saya semakin semangat buat kontennya. Dan juga nanti kalian juga panjenengan semuanya mendapat suguhan yang terbaik dari review saya. Saran dan kritik selalu saya buka. Saya adalah orang yang terbuka, tidak saklek dalam satu pendapat. Mari kita diskusi, dan diskusi yang bermanfaat salah satunya adalah diskusi tentang budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.